Nah ini yang mesti dibenahi. Makanya berkati keluarga kita. Mungkin saudara lagi in the state of, saudara ngelihat anak-anak saudara lagi gak bisa diatur. Tapi berkati anak-anak saudara. Anak saya akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia akan jadi terang dan garam buat generasinya. Gituin. Ya, doain terus, jangan dikutukin. Suami jangan, suami gua nih gini. Kalau arisan suaminya diomongin. No, mulai keluar kata berkat buat suami. Keluar kata berkat buat istri. Amin, suami-suami. Kok ada suara perempuan? Keluar kata berkat buat anak cucu kita. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan anggota tubuh kita. Akan Engkau Tuhan. Kami nggak bisa jalan sendiri. Kami perlu dituntun setiap hari oleh firman-Mu, oleh pribadi-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami suka melupakan Engkau dalam setiap keputusan yang kami ambil. Mari malam hari ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Selamat hari Kamis malam buat saudara-saudara semua. Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Dan juga yang nonton dari manapun saudara berada. Ya, happy Thursday to all of you. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala kita, Pastor Michael yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada malam hari ini. Kita lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-9, saudara masih ingat Bilangan 9? Itu sesudah Bilangan 8. Bilangan 9 ayat yang ke-16 sampai 23 itu judul perikopnya tiang awan memimpin perjalanan Israel. Oke, Alkitab catat begini. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saya percaya semua saudara sudah pernah membaca cerita ini, karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya, bahwa perjalanan bangsa Israel hanya dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Dan kalau kita baca dengan teliti cerita ini, jelas dikatakan
Kalau awan itu bergerak, orang-orang Israel harus ikut bergerak. Kalau awan ini diam, orang-orang Israel juga harus ikut diam. Dan kalau saudara baca baik-baik lagi, dengan teliti lagi, ternyata diam dan bergeraknya awan ini sangat-sangat tidak terstruktur. Sangat-sangat tidak beraturan. Diam dan bergeraknya awan ini. Kadang-kadang dia diamnya kayak pesawat transit. Cuman dari petang sampai pagi. Kadang-kadang dia diamnya 2 hari. Kadang-kadang sebulan atau lebih lama, kata Alkitab. Jadi diam dan bergeraknya awan ini sangat-sangat tidak beraturan. Nah, saudara bisa bayangin nggak? Kalau awan ini diamnya cukup lama, misalnya 1 bulan gitu. Mungkin enak buat orang-orang Israel. Karena waktu awannya mulai diam, pasti Musa teriak buat mereka semua. Pasang tenda. Dan saudara mesti tahu pekerjaan memasang tenda bukan pekerjaan yang mudah. Saya sama istri saya pernah naik gunung. Kita nggak glamping ya, kita camping beneran. Oke? Itu masang tenda takes hours, saudara. Membutuhkan waktu berjam-jam memasang tenda. Oke? Jadi saudara bisa bayangin waktu Musa mulai berteriak, pasang tenda, semuanya mulai pasang. Ya. Yang mau tidur mungkin tidur waktu tendanya jadi, yang kangen masakan mama mungkin minta dimasakin sama mamanya orang-orang Israel. Ya. Yang mau acara keluarga mungkin mulai acara keluarga. Oke? Ya, kalau diamnya sebulan enak buat orang-orang Israel. Saudara bisa bayangin, kalau diam awan itu cuma beberapa jam. Mereka baru duduk-duduk mungkin, ya ada yang lagi mandi, ada yang mulai masak, tiba-tiba Musa mulai teriak, bongkar tenda. Karena awannya mulai gerak. Saudara tahu nggak, tidak ada alasan buat orang-orang Israel untuk telat bangun, masakan belum matang, ya ketiduran, gak ada alasan buat orang-orang Israel. Waktu awannya bergerak, mereka semua harus ikut bergerak. Packing, bongkar tenda, dan ikut Tuhan mau kemana. Nah ternyata dari cerita ini saya menangkap satu hal. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bergerak. Dia tidak diam di gedung tertentu. Dia tidak diam di kota tertentu. Dia tidak tinggal di negara tertentu. Karena banyak orang Kristen kalau ke negara itu tuh, tempat Yesus lahir, kalau balik ke Surabaya, Pak, kayaknya nyembah Tuhan di negara itu sama di Surabaya beda Pak. Kayaknya hadirat Tuhan lebih tebel kayaknya di sana. Surabaya tipis-tipis hadirat Tuhan. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua di GSJS dan yang lagi nonton dari manapun. Ya, Tuhan tidak tinggal di negara tertentu. Tuhan ada di rumah saudara. Dia ada di ruang kerja saudara. Dia ada di toko saudara. Dia ada di pabrik saudara. Dia ada di mana-mana. Tugas kita adalah respect sama hadirat Tuhan. Bukan respect sama Tuhan di acara tertentu namanya kebaktian. Bukan. Waktu ke Israel baru respect sama Tuhan. Bukan begitu. Karena Tuhan yang kita sembah, dia selalu moving. Dia selalu bergerak. Tugas saudara dan saya adalah ikutin Tuhan mau kemana. Nah, gaya hidup orang Kristen seharusnya Tuhan dibawa kemana-mana kan? Hah? Betul apa betul? Gaya hidupnya orang Kristen begitu. Bukan Tuhan didatengin di tempat tertentu, bukan. Justru malam hari ini habis saudara terima doa berkat dari Pak Gembala saudara. Saudara harus terus jalan sama Tuhan. Bawa Tuhan ke toko saudara, bawa Tuhan ke keluarga saudara. Bawa Tuhan ke adik saudara, ke anak saudara yang belum mau terima Tuhan Yesus. Itu gaya hidupnya orang Kristen. Kita harus ikutin Tuhan mau kemana. Nah malam hari ini saya mau share buat saudara satu alasan ya yang membuat orang Kristen, dari banyak alasan ya, saya mau share satu alasan saja. Ya, kenapa orang Kristen sulit melihat pergerakan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, kita sulit melihat pergerakan Tuhan terjadi di usaha kita, di kantor kita, ya, di karir kita, di keluarga kita, dan seterusnya. Nah, salah satu alasan ini yang saya mau share buat saudara adalah cara kita berpikir tentang ibadah. Coba, kita orang Kristen kalau dengar kata ibadah, apa yang mendarat di kepala kita?
3 lagu cepat, 2 lagu pelan, khotbah, pengumuman, ya, persembahan, doa berkat. Kita selalu kalau dengar kata ibadah yang mendarat di kepala kita, kalau saya boleh singkat, kebaktian. Itu yang mendarat di kepala kita. Dan kita berpikir, ya, dengan ikut kebaktian, saya udah cukup beribadah sama Tuhan. Saya rajin kok, gak pernah absen. Bagus. Tapi tolong ingat mulai malam hari ini. Pengertian ibadah bukan saja kebaktian aja. Tolong ingat baik-baik. Ibadah tuh bukan cuman kebaktian aja loh. Hah? Dan akhirnya kita terjebak dengan rutinitas. Oke? Dan saudara mesti tahu di perjanjian lama ternyata Tuhan mulai benci apa yang namanya rutinitas. Yuk kita lihat Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Amos pasal yang kelima, saudara kalau punya judul perikopnya tuh ngeri loh. Ibadah Israel dibenci, ormas. Kalau ibadah kita cuma dibenci ormas, saya nggak takut. Tapi kalau hal ini terjadi, kita patut berpikir ulang. Ya, ibadah Israel dibenci sama Tuhan. Wow. Saya bacain buat saudara, ayat 21 sampai 24 ya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Ini dia alasannya, ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ternyata waktu orang Israel ibadahnya cuman sifatnya rutinitas, Tuhan mulai gak suka. Karena apa? Tidak ada kebenaran Tuhan di sana. Tidak ada keadilan Tuhan di sana. Mereka cuman rutin. Mereka cuman emosi. Nah ini dia, hati-hati. Ya, dan ini sampai hari ini masih terjadi. Cuman GSJS yang gak ada. Banyak orang Kristen kalau kebaktian emosi. Hah? Kita mau berubah karena dengar dentuman sound system. Kita mau berubah. Emosi ternyata yang mau berubah, pikiran gak pernah berubah. Kita dengar lagu pelan di kebaktian, mirip sama lagunya drakor. Kita langsung di tempat kebaktian, saya mau ampuni suami saya. Saya mau ampuni istri saya. Karena apa? Emosi. Tolong ingat baik-baik, guys. Hari ini ada fenomena yang cukup mengagetkan saya dan ini cukup mengerikan. Ada fenomena namanya emotions as destination. Emosi itu jadi tujuan. Ingat baik-baik, emosi itu tempat transit, bukan tujuan akhir. Saya ulang ya, emosi itu tempat transit, bukan tujuan akhir. Tapi hari ini orang-orang emosi jadi destinasi, jadi tujuan. Semua dikuasai sama emosi. Yang muda-muda yang datang, belajarlah dari generasi saya sama generasi orang tua saya. Mereka selalu bergerak dengan tujuan. Sampai di tujuan, baru mereka happy. Hah? Sekarang enggak. Sekarang banyak orang gak punya tujuan, karena emosi jadi tujuan. Jalan dikit gak suka, ganti tujuan. Hah? Kebentur apa, ganti lagi tujuan. Yang penting emosi senang. Saya dari dulu, saya olahraga tuh cuman badminton, basket, sama sepeda. Dari dulu. Oke? Mau kayak apa, ada apa terjadi, olahraga saya cuman 3 ini. Hari ini semua orang olahraga demi konten. Hah? Di GSJS nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Demi konten doang.
Sampai ada joki Strava. Yang goes-goes pasti ngerti. Ya, joki Strava. Olahraga cuman mau muasin emosi. Wah, Strava gue keren. Hah? Wah, gue ikutan lari sekarang. Ya, wah, gue ikutan goes sekarang. Wah, helm gue paling mahal sekarang. Cuman emosi mau dipuaskan. Dan yang mengerikan, emosi masuk ke rumah tangga. Saudara pernah dengar poligami? Sini yang pernah dengar. Sini belaga nggak tahu kayaknya. Saya pindah sini aja. Poligami itu ada kan ya di perjanjian lama. Ya. Nah sekarang yang saudara mesti waspadai adalah ada fenomenal namanya poliamori. Apakah poliamori itu? Pria dan wanita menikah, tapi emosi jadi tujuan. Ya. Jadi waktu suaminya ngomong gini, saya kayaknya mau ke Bali, tapi kayaknya nggak cocok jalannya sama kamu. Saya mau jalannya sama mantan saya waktu SMA. Dan istrinya setuju. Istrinya juga sebaliknya. Saya kayaknya mau ke Jakarta, mau jalan-jalan di Plaza Indonesia. Kayaknya nggak cocok jalannya sama kamu. Saya lebih cocok jalan sama mantan saya waktu kuliah dulu. Dan suaminya agree. Ini yang disebut dengan poliamori. Hati-hati. Ini udah ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Karena apa? Emosi yang menguasai kita. Emosi bukan tujuan lagi. Ingat baik-baik. Emosi hanya tempat transit. Bukan tujuan akhir. Ya, saudara mungkin lagi emosi apa? Mungkin khawatir lah, takut lah, sedih lah. Itu cuman transit. Itu nggak selamanya. Nanti tujuan akhirnya segala sesuatu dibuat baik sama Tuhan nanti. Tujuan akhirnya. Jangan emosi-emosi, emosi pindah kanan, emosi pindah kiri. No. Ya, emosi itu bukan tujuan. Emosi hanya tempat transit. Orang Israel, waktu mereka cuman emosi ibadah sama Tuhan. Tuhan mulai gak suka. Nyanyian mereka cuman emosi. Kumpulan raya mereka cuman emosi saja. Akhirnya mereka terjebak dengan rutinitas. Dan akhirnya mereka gak pernah menghidupi kebenaran dan keadilannya Tuhan. Nah sekarang saya akan kasih lihat buat saudara satu persatu. Apa yang perjanjian baru katakan soal ibadah. Yuk buka. Yang pertama Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, itu judul perikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Saya mau tanya sama saudara, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, dilakukan hanya 2 jam kebaktian? Enggak. Mempersembahkan tubuh, ya, justru dilakukan setelah terima doa berkat. Jadi jangan pikir abis terima doa berkat, ibadah selesai. Jangan mikir kayak gitu. Abis terima doa berkat, ibadah dilanjutkan. Gitu dong orang Kristen. Berlanjut, to be continue ibadahnya. Karena kita bukan acara lagi, bukan berdiri duduk 3 lagu cepat, 2 lagu pelan lagi. Tapi anggota tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Ingat ya saudara, di perjanjian lama, persembahan itu selalu mati. Betul? Burung tekukur, domba, ya. Di perjanjian baru yang diminta ternyata persembahan yang hidup, living sacrifice. Bukan binatang lagi, tapi saudara dan saya. Persembahan yang hidup. Persembahkan setiap anggota tubuh kita. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pakai tangan untuk kasih makan keluarga kita. Amin pria-pria. Pakai kaki kita ya untuk melayani Tuhan. Pakai bibir lidah kita untuk memberkati anggota keluarga kita. Kok di sini hilang aminnya? Oke.
pakai bibir kita untuk memberkati anak-anak kita. Saya di Jakarta banyak melayani kaum LGBT. Ternyata banyak LGBT yang terluka karena verbal abuse. Tolong ingat baik-baik, verbal abuse lebih mengerikan daripada physical abuse. Saya dan istri saya, kita lagi melayani seorang perempuan. Kalau ngelihat sekelebat, udah kayak laki, saudara. Ternyata dia dari kecil tidak pernah dilindungi sama papanya. Dari 4 SD sampai 2 SMP, papanya kalau keluar rumah, mereka tinggal bukan di daerah perumahan. Di daerah yang rame di kota Jakarta. Dan kalau papanya pergi, papanya nggak pernah gembok pintu pagar. Nggak pernah. Dibuka aja begitu. Saudara tahu, ya dari kelas 4 SD ini anak perempuan, sampai 2 SMP, laki-laki berganti-gantian masuk setiap hari, perkosa ini anak. Dia bilang sama kami, Pastor, saya mau berubah. Tapi saya disentuh sama laki, nggak ada rasanya. Gak ada rasanya sama sekali. Saudara, perempuan ini dari kecil suka direndahkan sama papanya sendiri. Kamu anak blow on, kamu anak bego, dan lain sebagainya. Verbal abuse. Saya ketemu wanita cantik banget, wangi banget, tapi ternyata bukan cewek, dia cowok ternyata. Waktu ngomong baru ketahuan, halo pastor, baru ketahuan. Ternyata dia terluka dari kecil karena papanya selalu ngomong, papa maunya anak perempuan, bukan kamu. Verbal abuse. Dia terluka. Makanya jadi begitu. LGBT yang ada di Indonesia, 90% ya penyebabnya adalah ketiadaan figur ayah di rumah. Kita orang Kristen jangan suka menyerang akibat. LGBT cuman akibat. Sebabnya yang harus dibenerin. Jangan suka menghakimi akibat. LGBT cuman akibat. 90% di Indonesia ya karena fatherless issue. Ibu Khofifah, saudara tahu Ibu Khofifah? Waktu dia menjabat, nggak ada yang tahu ya? Waktu dia menjabat Menteri Sosial, ya, dia udah buka data. Indonesia adalah negara fatherless nomor 3 terbesar di dunia. Dia udah buka data. Coba, gereja tanggap nggak sama gini-ginian? Kulturnya orang Indonesia begitu soalnya. Kalau pria dan wanita menikah, ya suami selalu ngomong gini, sayang kamu urus anak-anak, aku yang cari uang. Kulturnya orang Indonesia. Ya, jadi papa itu terlibat sama anak-anak kalau anak-anak lagi punya masalah. Dan papa datang ke anak-anak marah, pukul, hukuman, dan seterusnya. Indonesia. Makanya di Indonesia, anak lagi di kamar, dengar papa batuk di luar kamar, dia nggak mau keluar kamar. Indonesia banget. Mau ngomong sama papa, mesti lewat mama. Fatherless kan kita. Itu kulturnya Indonesia. Papa pulang di pagar tintin gitu. Anak-anak lagi nonton TV, ngibrit ke kamar semua. Bayangin loh, papa baru di pagar, hadiratnya sudah keras sampai ke dalam rumah. Indonesia. Nah ini yang mesti dibenahi. Makanya berkati keluarga kita. Mungkin saudara lagi in the state of, saudara ngelihat anak-anak saudara lagi gak bisa diatur. Tapi berkati anak-anak saudara. Anak saya akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia akan jadi terang dan garam buat generasinya. Gituin. Ya, doain terus, jangan dikutukin. Suami jangan, suami gua nih gini. Kalau arisan suaminya diomongin. No, mulai keluar kata berkat buat suami. Keluar kata berkat buat istri. Amin, suami-suami. Kok ada suara perempuan? Keluar kata berkat buat anak cucu kita. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan anggota tubuh kita.
Yang berikutnya, Yakobus 1 ayat 27. Saya kayaknya sampai mau tutup kayaknya. Yang amin cuma satu, jadi 30 menit lagi selesai. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tolong yang pria-pria, kalau baca ayat ini jangan langsung ditelan. Bukan berarti habis baca ayat ini, kayaknya tetangga gue janda masih muda kayaknya tuh. Gue kayaknya habis kebaktian mau ke rumah dia kayaknya. No. It's a big no. Yakobus mencatat ayat ini, ya, konteksnya begini. Di zaman itu, janda dan yatim piatu adalah dua kelompok yang dibuang sama masyarakat. Kenapa? Karena kehilangan status. Ya, kehilangan suami sama kehilangan orang tua. Karena apa? Orang Yahudi adalah bangsa yang gila sama status. Ya, semua mesti ada statusnya, semua mesti jelas. Kalau nggak jelas, dibuang sama mereka. Jadi maksudnya Yakobus itu begini, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita di surga adalah kalau kita mengunjungi orang-orang yang dibuang sama masyarakat. Itu maksudnya. Ya, kunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Tapi Yakobus menambahkan, tapi jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, janda-janda dan yatim piatu hari ini sudah diperhatikan dengan baik. Ya, tapi hari ini orang-orang yang ditolak sama masyarakat banyak banget kan? Ya, tadi kaum LGBT ditolak sama masyarakat. Ya, pasangan yang hamil di luar nikah ditolak sama masyarakat. Ya, orang yang narkoba, HIV ditolak sama masyarakat. Gereja kalau mau beribadah yang tidak bercacat celah di hadapan Bapa kita di surga, kunjungin mereka. Tapi jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Bukan kita yang dipengaruhin, kita yang pengaruhin mereka. Dan ternyata Yesus sudah pesan. Yuk kita lihat perkataan Yesus. Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus menyebutkan ada 4 binatang di situ. Dan kalimat pertamanya Yesus ini enggak banget. Ya, lihat aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Enggak mungkin. Dombanya mati pasti. Ini mission impossible banget. Karena saudara mesti tahu, domba adalah ciptaan Tuhan yang paling lemah. Semut masih lebih kuat loh dari domba. Semut itu kalau teamwork, kue bisa diangkat. Remahnya maksudnya. Bukan satu loyang. Tapi semut itu lebih kuat dibanding domba. Domba kalau lagi jalan dan dia nyasar, dia nggak tahu dia nyasar. Bayangin nggak? Dia noleh ke belakang, putih semua. Dia nggak bisa lihat ke belakang. Makanya dia nunggu tongkat gembalanya. Ayo masuk lagi, back on track. Domba. Makanya Yesus digambarkan seperti anak domba Allah. Domba, kalau nanti saudara ke Australia dan lihat peternakan domba, amin saudara? Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Nah, semua berangkat ya. Peternakan domba ini kalau lagi minum, air di depannya mesti super tenang. Domba kalau lagi minum. Kalau kita iseng, lempar batu kerikil gitu. Plek gitu. Airnya bergerak. Domba akan kaget setengah mati. Dan waktu dia kaget, dia kecemplung di air tempat dia minum. Pernah masukin karpet di air? Waktu kita angkat tuh karpet, beratnya naik berkali-kali lipat. Domba badannya wool. Waktu dia kecemplung di air tempat dia minum, berat badannya naik berkali-kali lipat. Dan yang kasihan, domba gak bisa berenang. Dia mati tenggelam karena kaget waktu lagi minum. Ya ampun, lemah banget nih binatang.
Pernah ketemu berita di RCTI kayak begitu? Hah? Ada manusia meninggal karena kaget waktu lagi minum teh botol? Gak ada kan? Tapi domba, di peternakan domba selalu terjadi. Makanya, ya di peternakan domba, kalau lagi hujan geledek, itu gembalanya keluar semua. Ya, keluar semua untuk jagain mereka. Kalau kecemplung, mereka langsung angkat. Lemah banget domba. Disuruh kumpul bareng serigala. Tapi Yesus nggak stop sampai di situ. Yesus menambahkan, domba ini mesti cerdik seperti ular. Saudara mesti tahu, ular dan anjing itu jenisnya banyak. Oke? Tapi anjing jenisnya banyak, cara jalannya sama semua, ke depan. Anjing. Anjing jalan mundur, kalau lihat orang Manado, baru mundur. Takut ditoki. Nah, ular itu sama kayak anjing, jenisnya banyak, tapi cara jalannya ular beda-beda semua. Ular padang pasir, namanya rattlesnake, karena medannya pasir, dia cara jalannya kepala sebelah kanan, ekornya sebelah kiri, jalannya begini. Ular naik pohon, karena medannya pohon, dililit dulu pohonnya sampai dia tiba di atas. Ular sawah, karena medannya tanah, licin sekali, dia jalannya pelan-pelan. Ular sawah. Cerdiknya ular adalah dia selalu menyesuaikan diri di medan mana dia berada. Itu cerdiknya ular. Kita orang Kristen udah lemah tapi kagak cerdik. Maunya jadi domba terus. Gak pernah cerdik kayak ular. Menyesuaikan diri di mana kita berada. Kita gak bisa menyesuaikan diri. Saya ngelihat sekarang, saya tuh suka ngerasa kayak iPhone 6, saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 15. Orang tua, sama anak muda, itu maksudnya. Saya kayak di tengah-tengah. Orang tuanya datengin saya, anak mudanya datengin saya. Ya, orang tuanya nggak ngerti medan yang sedang dilalui sama anak-anaknya. Pak, anak saya TikTokan terus. Ternyata waktu dicek anaknya lagi making money dari TikTok Live. Orang tuanya nggak ngerti, nggak mau cerdik, nggak mau duduk sama anaknya and get the understanding. Kita sering kali begitu, cuman mau jadi domba doang, nggak mau cerdik seperti ular, menyesuaikan diri di tempat mana kita berada. Kita ketemu LGBT seringkali, ya ampun, saya suka sedih kalau orang Kristen ngatain mereka. Kamu ya, bulu matamu makin naik, kamu neraka lantai 7 di bawah. Itu namanya nggak cerdik. Saya punya true story buat saudara-saudara. Saya kira-kira 17-18 tahun lalu, saya pernah didatengin sama seorang pendeta dari Manado. Nggak pernah ke Jakarta. Dia datang ke rumah saya di Jakarta. Dan waktu dia mau datang, dia bilang dia ke Jakarta disuruh sama Tuhan. Wih. Datang, singkat cerita datang. Saya mulai ngobrol. Bapak disuruh kemana? Sebenarnya Tuhan kasih suara spesifik. Saya disuruh ke Jakarta, disuruh ke daerah yang namanya Blok M. Blok M 18 tahun lalu isinya preman semua. Ya, tempat gak aman. Saya mulai, wow, nih Tuhan ada spesifik nih pasti buat Blok M. Lewat orang ini. Nah singkat cerita, besoknya waktu dia udah mandi segala macam, dia mau siap-siap ke Blok M, dia keluar kamar. Dia keluar kamar pakai kemeja, lengan panjang, pakai dasi, dimasukin pakai celana bahan. Saya tanya, Pak, Bapak mau kemana dulu? Oh enggak, langsung ke Blok M katanya. Saya bilang, Pak, kalau ke Blok M, dandannya jangan begitu. Karena kalau Bapak dandan kayak begitu, Bapak bisa dicopet, dijambret, dan lain sebagainya. Dia bilang gini sama saya, enggak apa-apa, saya kan pendeta, sedap. Dia ngomong gitu sama saya. Saya jelasin lagi, Pak, Blok M tuh daerah gak aman. Dia tetap kekeh. Dia bilang, saya hamba Tuhan, dandannya mesti begini. Akhirnya saya dalam hati, oke, you go with peace to Blok M. Saya gak nganterin soalnya. Dia pergi sendiri.
Singkat cerita, sore hari ada 2 polisi ngebel di rumah saya. Saya keluar, ini rumah Pak Jesse Lantang, betul. Bapak kenal sama bapak ini. Oh kenal, ada di mana dia? Ada di mobil kami Pak. Saya ngeliat dia babak belur. Dasinya udah gak ada, kemejanya robek, babak belur mukanya. Saya tanya, ada apa? Dia cerita, saya baru ngomong shalom. Sama siapa ngomong shalomnya? Itu ada anak di situ, rambutnya berdiri begini. Pakai anting nyambung ke hidung. Hidung nyambung ke dalam, gak tahu nyambung kemana. Terus saya ngomong shalom, saya langsung dipukulin sama dia dan dia panggil teman-temannya, saya diinjek-injek. Untung ada 2 polisi ini. Ini 2 polisi malaikat dikirim sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, ini pendeta dari Manado ini. Dia taat sama suara Tuhan? Dia taat ya, tapi masalah dia kurang cerdik. Tidak menyesuaikan diri di medan mana dia berada. Makanya saya udah sering katakan, kalau anak saudara, keluarga saudara belum mau diajak ke gereja, gak usah ajak ke gereja, ajak makan di Jack and John. Ajak makan dong. Gak usah ajak ke gereja, nanti kalau dia mau ikut makan nih, nanti nih, gak usah diinterogasi. Tadi kenapa gak ikut doa malam? Gak usah gitu-gitu. Hah? Gak usah. Ngomong yang lain. Kalau dia senang olahraga, keren ya Argentina kemarin. Gak ada yang nonton ya? Hah? Keren banget loh mereka mainnya. Juara. Ya, Boston Celtics keren banget kemarin mainnya. Ngomong gitu dong, mendarat. Kalau ngomong sama keluarga mendarat. Jangan ada sayapnya terus. Berasa kita lebih rohani, dia enggak. Jangan kayak gitu. Menyesuaikan diri di medan mana kita berada. Cerdik. Kalau dia seneng musik, ngomongin musik. Hebat ya Mike Portnoy balik lagi ke Dream Theater. Itu Bon Jovi yang baru bulan lalu keluar, udah denger belum? Oh gak ada yang tahu ya gini-ginian ya. Saudara elevation worship banget kayaknya mukanya. Kalau dia seneng film, ajakin nonton Inside Out. Nobar bareng. Saya percaya janji firman Tuhan akan digenapi. 1 orang selamat, seisi rumah saudara. Tuhan akan selamatkan. Yesus menambahkan lagi, walaupun cerdik seperti ular, mesti tulus seperti merpati. Kenapa ketulusan dilambangkan dengan merpati? Karena merpati adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak ada empedunya. Pastor Michael pasti tahu, ya empedu itu untuk ngatur traffic makanan. Dan dia saluran pembuangan. Jadi empedu kalau badan manusia dibelek itu baunya gak karuan dan kalau coba dirasain pahitnya luar biasa. Merpati tidak ada bagian yang pahit di dalam tubuhnya. Makanya Roh Kudus dilambangkan dengan merpati. Tulus. Walaupun cerdik seperti ular, pertahankan ketulusan. Saudara tahu nggak, ketulusan lagi tereliminasi di mana-mana. Karena orang serba kepentingan sekarang. Gak tulus lagi. Deketin orang karena ada kepentingan. Ingat ya, itu di politik gak apa-apa gitu-gitu. Tapi kalau di gereja, di keluarga kayak gitu, jangan. Deketin orang cuman karena ada pentingnya doang, ada maunya doang. Lama-lama pengaruh ke Tuhan kan. Kita deketin Tuhan cuman karena ada apanya. Karena di sini kita politik banget. Politik gitu kan, tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang adanya kepentingan abadi. Politik. Bulan lalu bisa berantem, bulan sekarang temenan tiba-tiba. Demi kepentingan. Pertahankan ketulusan. Kalau ada sahabat saudara yang tulus sama saudara, pertahankan dia. Jangan delete kontak. Dia negur saudara dari hati karena sayang sama saudara, jangan didelkon. Orang itu tulus, pertahankan orang-orang kayak gitu. Jangan orang-orang yang punya kepentingan saja. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita di surga. Kalau kita ngunjungin orang-orang yang tertolak. Ini Yesus ngomongnya detail. Walaupun kita domba, tapi cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Ayat terakhir, benar terakhir.
1 Timotius 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ini semua catatannya Rasul Paulus adalah semua yang dibuat oleh Yesus. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itu semua yang dibuat Yesus untuk saudara dan saya. Dan Rasul Paulus mengatakan agunglah rahasia ibadah kita. Saudara, kata ibadah di Alkitab bahasa Indonesia semua sama ditulisnya, ibadah. Tapi kalau saudara lihat di bahasa Yunani, ternyata Roma 12 tadi, ibadah yang sejati, itu bahasa Yunaninya latreo. Itu akar kata dari liturgi. Jadi saudara ikut kebaktian malam hari ini gak apa-apa. Makanya saya bilang dari awal tadi, ibadah bukan cuman kebaktian saja. Ternyata ada yang kedua, Yakobus 1, treskea bahasa Yunaninya. Itu ibadah yang sifatnya sosial, kita tolongin orang-orang di luar sana. Dalam kesusahan mereka. Dan ibadah level tertingginya orang Kristen, ini yang dicatat Rasul Paulus. Kata ibadah di ayat ini, bahasa Yunaninya eusebia. Kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, godliness, Christ-like, Christ image. Ternyata ibadah level tertingginya orang Kristen adalah mengejar keserupaan dengan Kristus setiap hari. Jadi tolong ingat baik-baik saudara. Saudara boleh datang kebaktian, boleh rajin, itu hal yang bagus. Tapi abis saudara terima doa berkat, lanjutkan ibadah saudara. Jangan pernah berpikir lagi ibadah itu cuma acara. Tapi ibadah adalah gaya hidupnya orang-orang Kristen. Gaya hidupnya saudara dan saya. Saudara anterin mama saudara ke dokter, itu ibadah. Saudara bangun pagi anterin anak-anak sekolah, jangan pernah komplain, bersungut-sungut. Itu ibadah. Tuhan lihat semuanya. Ya, saya percaya saudara akan lihat pergerakan Tuhan terjadi. Bukan cuma di tempat kebaktian, tapi di rumah saudara, di tempat usaha saudara. Dan seterusnya. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau gitu. God bless you.